Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih fitrah ya, fitrah. Itu manusia diberikan potensi untuk cenderung kepada kebenaran, kebaikan, keindahan, kemerduan. Nah, kalau saya ngaji berdiri di sini ya, naik di sini, podium gini, pasti semua nyimpulkan, loh Pak Saad kok begitu? Nah, tidak elok kan gitu kan ya? Bagaimana jenengan bisa nyimpulkan dengan secara bersama satu sama lain? Ada potensi untuk cenderung tadi itu. Orang bisa tahan lapar, tapi ketika orang diperlakukan tidak adil, akan ada berontak, sedih ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Kalau semut kita injak, ngikit sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi yang seperti di situ. Ya. Nah, itu potensial. Tidak otomatis yang potensial itu nanti mewujud atau terjadi, kecuali kita aktualkan. Ada proses aktualisasi menjadi sesuatu yang real. Ngaji kayak begini nggak paham itu ya kebangetan ya. Tapi andai kata nggak paham ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sudah dapat 5 tadi loh ya, dapat 5 tadi. Nah, apakah cukup fitrah itu sebagai hidayah? Tidak, masih ada. Yaitu tubuh kita sendiri, fisik kita sendiri, ya, itu juga bagian dari hidayah yang disebut dengan bagian dari ayat-ayat Allah. Tubuh kita ini ya, ayatun min ayatillah. Di surat Fussilat ayat 53. Sekali lagi, Fussilat ayat 53, Allah berfirman, sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka, ya, ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, yang ada di alam semesta, yang ada di cakrawala, wafi anfusihim, dan yang ada pada diri mereka. Nah, ya, sanurihim ayatina, ya, ayat berarti baik di alam semesta ini maupun tubuh kita, itu ayat Allah. Ayat apa artinya ayat? Tanda. Kalau tanda berarti ada yang ditandai, ada yang dibalik tanda. Ya. Istilah fenomena itu suatu wujud yang dapat kita tangkap dengan menggunakan panca indera. Itu fenomena. Pakai istilah fenomena. Maka mestinya kita tidak boleh berhenti pada fenomena. Semua fenomena harus mengantarkan kita pada nomena. Ayat-ayat tidak boleh berhenti pada ayat. Ayat itu harus menjadikan kita sampai pada pemilik ayat, yaitu Allah.
ayat-ayat itu harus sampai ya menjadikan kita menyadari kemahahebatan Allah. Coba di dada kita sebelah kiri, di dalam ada jantung. Ada jantung. Nah, setiap waktu, nggak kenal malam dan siang, itu, oh ini peringatan supaya berhenti ya ngajinya ya. Ya. Jadi kan bergerak terus, memompa darah. Bergerak terus. Ada yang sampai hampir 1000 atau mungkin bisa 1000 tahun. Nabi Nuh misalnya ya, 950 tahun. Adakah mesin yang dibuat manusia yang bisa turn off ya? Apa bisa turn ya? Bisa turn on, bisa on dan off kan begitu, bisa on terus menerus dalam tempo apalagi 1000 tahun ya. Jadi seperti insya Allah jantung saya masih akan tetap berfungsi sampai 29 tahun lagi. Ya. Jadi kira-kira baru 100 tahun dari kelahiran ya, baru kemudian selesai ya. Tapi kalau Allah berkehendak lain yang lebih lagi ya, lalu diberi kesehatan, saya siap. Ya, lebih ya, bukan kurang ya. Nah, jadi gitu. Nggak mesti loh ya. Nggak mesti yang 71 tahun itu lebih dulu, nggak mesti. Ya. Ada yang 40 tahun tinggal 2 hari gimana, ayo. Ya. Kan ada ya. Coba direnungkan yang usianya 40 tahun. Kalau tinggal 2 hari gimana? Ya. Dan orang yang sudah tua itu sudah separuh kebaikan. Nabi mengatakan gini, khairukum, sebaik-baik kalian, man tola umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Andai kata amalnya kurang baik, masih tetap baik dibanding dengan orang yang usianya muda sudah wafat. Andai kata kebaikannya lebih banyak, andai kata kebaikannya, andai kata dia baik. Ini kurang baik, usianya tua. Ini baik. Karena kurang baik ini dijumlahkan, itu jadi lebih besar daripada yang ini tadi, ya. Jadi ini. Jadi semakin tua semakin agak nakal-nakal sedikit itu nggak apa-apa ya. Karena kuantitasnya tadi itu, ya. Jadi gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau saya ngambil prinsip hidup itu jangan jadi orang itu terlalu baik. Jangan, ya, agak sedikit nakal-nakal, ya, agak sedikit nakal-nakal, karena biasanya awet hidupnya ya. Pengalaman banyak punya teman yang bagus-bagus, ya Allah kok wafat lebih dulu. Dari situ, lagi pula orang masuk surga itu kan ya. 51% baik sudah masuk surga ya. Jadi seperti itu. Ya tapi jangan melakukan hal-hal yang kemudian dosa-dosa besar ya, janganlah ya. Jadi gitu. Nah, jadi di sini ya. Artinya sudah nempel pada tubuh kita, baik tadi itu jasad maupun juga rohani tadi kita itu. Pertama fitrah dengan 2 komponen tadi itu hidayah. Yang kedua tubuh kita sebagai ayat Allah. Maka mestinya kalau kita merenungkan jantung tadi itu kita menemukan betapa maha hebatnya Allah.
barangnya itu hanya kecil sekian, tapi kemudian bisa bertahan sampai 100, sampai bahkan ada yang sampai 1000 tahun dan sebagainya. Ya, wah hebat. Ini tangan saya bisa gerak begini. Ini prosesnya tidak sederhana. Pertama, ada raja yang memerintahkan, yaitu otak. Yang kedua, jarak antara otak dengan tangan ini kan jauh, ya, nggak dekat. Maka lalu supaya ini bisa difahami oleh tangan ini, perintah itu harus ada yang menghubungkan, namanya syaraf. Syaraf itulah yang menghubungkan. Kalau syarafnya putus, nggak bisa, Bu. Atau rajanya sakit, nggak bisa beri perintah, jadi begitu. Ya. Sehingga kompleks, ya, kompleks, ya, sangat kompleks, sangat kompleks. Ya. Sehingga ini harus mengantarkan kita. Kunci masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Jadi begitu. Ya. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak, dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian menjelang mati itu dia mengucapkan la ilaha illallah, meyakini Allah. Apa masuk surga? Masuk surga. Walaupun kalau tidak diampuni ke neraka lebih dulu. Nah, jadi begitu. Ya, jadi enak. Jadi manusia itu enak. Ya, enak. Ya. Dan yang kayak begini lah ya. Kayak kita beginilah. Itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Dimuliakan Allah. Ya. Jadi begitu. Kalau malaikat memang didesain oleh Allah itu akan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang. Sudah didesain. Nggak perlu usaha apa-apa malaikat. Tapi kalau kita harus usaha apa-apa. Ya. Bu, tasnya ketinggalan, Bu. Mbak ya. Berarti mau balik itu ya. Ya, nggak apa-apa kalau nggak balik juga nggak apa-apa ya. Nah gini, ada makhluk namanya malaikat yang dia didesain memang baik. Tapi ada makhluk yang didesain dengan dua kemungkinan, bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Maka ya, kalau dia jadi jahat biasa, ya, karena ada potensi. Tapi kalau jadi baik itu luar biasa, luar biasa. Kan ibu-ibu kan biasanya begini ya, muka-muka ndak ini ya, ndak ibu-ibu ini ya. Punya anak, punya cucu itu proteksinya sedemikian rupa. Di rumah saja dan sebagainya. Itu belum teruji, Bapak Ibu. Kalau dia sudah keluar, lalu di lingkungan yang jelek, kalau dia jadi jelek, ya kita bisa maklumi. Tapi kalau dia tetap jadi baik, itu hebat. Paham ya? Paham. Ada orang mengembala bebek dengan mengembala kuda liar. Kalau mengembala bebek lalu berhasil, itu tidak begitu ada nilainya. Tapi kalau tidak berhasil, ya kebangetan. Tapi kalau orang tadi itu mengembala kuda liar lalu berhasil, hebat. Andai kata tidak berhasil, orang paham. Orang paham. Jadi begitu. Kapan itu saya ke
Medan. Saya selalu berusaha ambil kursi yang di jalan, dekat jalan lorong pesawat ya, lorong di situ. Nah, saya di sini, sebelah sini nih ada anak kecil. Ya. Itu ternyata anak itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Tapi saya lihat dia bisa berkomunikasi dan sebagainya. Saya tanya, sama siapa? Sendiri, Pak. Sebenarnya ibu mau ngantar. Itu dari Jakarta. Lalu enggak boleh sama bapak. Ya. Saya tanya, namanya siapa? Rusdan. Wah, sama dengan cucu saya, Rusdan. Bukan Rusdan. R yang katakan A S H yang katakan D A N. Ini tegas sekali ya. Tegas sekali. Lalu saya tanya tadi, kok sendirian? Sebenarnya sama ibu tapi gak boleh sama ayah. Saya kira hebat orang tuanya. Dan anak itu juga jadi hebat. Itu berkunjung ke kakek neneknya yang ada di Medan. Sendiri ya. Kalau ibu biasanya kan gak tega, itu mungkin ditekan sekali sama bapaknya ya. Jadi begitu. Nah inilah yang seperti ini. Kalau dia berhasil hebat, tapi kalau kemudian sampai hilang ya biasa, memang sendiri kan begitu ya dia. Nah gitu kan, dia kan begitu. Ya, anak kecil gitu ya. Tapi ini, ya saya tidak tahu, tapi juga tidak yakin kalau ibu-ibu ini bisa membiarkan cucunya. Nah sehingga itu manusia itu desainnya seperti itu. Ya. Jadi kalau jenengan tahan ngaji kayak begini itu sudah sangat hebat. Nah, ya. Ini malaikat yang kalau malaikat bisa bertahan ya sudah biasa lah ya. Ini malaikat, banyak malaikatnya kan tadi ada datang itu. Jadi di situ. Nah, ya. Karena itu targetnya juga tidak tinggi-tinggi. Tadi itu tidak tinggi-tinggi. 51%, bahkan 50,5% itu sudah surga. Kalau yang 49% itu diampuni oleh Allah, nah sudah langsung masuk surga, gitu. Nah, nggak pakai ke neraka. Nah, jadi di sana. Nah, ya. Coba lihat Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad di bumi ini ya, Nabi yang terakhir di bumi ini. Itu diletakkan di kawasan yang disebut jahiliyah. Itu kawasan yang paling kacau, sebab kalau Nabi yang terakhir diletakkan di kawasan yang baik-baik, nanti ketika kita menghadapi masyarakat yang tidak karu-karuan, ya iyalah kita ini nggak bisa, wong Nabi aja contohnya gitu. Coba kalau yang Nabi terakhir itu Nabi Sulaiman, ya Nabi yang sangat kaya begitu, nanti yang miskin punya alasan, iya wong Nabi itu kaya kan gitu. Nabi itu yatim piatu, sebelum lahir bapaknya sudah wafat, Abdullah. 6 tahun kemudian ibunya wafat, ya. 2 tahun sesudah itu kakeknya wafat, ya. Coba, ya, diperlakukan kayak begitu ya, kayak begitu. Jadi kita nggak punya alasan apa-apa, nggak bisa kita alasan apa-apa. Ya di situ. Nah karena itu ini. Nah itu tadi hidayah yang nempel, ya. Ada hidayah yang disebut al-hidayah al-khorijiyah, hidayah yang ada di luar diri kita. Pertama, alam semesta ini sebagai ayat tadi, surat Fussilat 53 tadi itu. Jadi alam semesta ini pun juga harus mengantarkan kita kepada kemahahebatan Allah. Yang kedua, yaitu agama. Al-Islam ini, kalau hidayat yang di dalam, ya, lalu kita padukan dengan yang di luar, akan klop, akan menjadikan kita baik secara mental, akibatnya baik secara fisik. Paham ya? Secara mental baik.
Nah, di dalam tafsir At-Tabari yang fahuwa yahdin, itu yahdin dimaknai dengan pertama yahdin lis-shawab fil qauli wal amal. Allah memberi petunjuk ya, menuju kebenaran ya, baik berkaitan dengan ucapan, pandangan, pemikiran, mindset wal amal, maupun juga perbuatan-perbuatan aktualisasi dari pandangan, pemikiran, mindset, mental dan sebagainya tadi di situ. Itu di tafsir At-Tabari. Terusnya juga di tafsir At-Tabari ya. Wa yusaddiduni pakai sin tidak shin ya. Wa yusaddiduni lirrasyad. Dan mengarahkan ya, mengarahkan aku kata Ibrahim lirrasyad ya, untuk cerdas, untuk menjadi orang yang cerdas. Nabi Ibrahim itu cerdas. Ya, jadi cerdas. Ya. Suatu hari ya, dia membawa kapak mendatangi berhala-berhala. Dihancurkan semua kecuali illa kabirohum, kecuali yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kapak itu ditaruh di lehernya, dikalungkan di lehernya, lalu seakan-akan dipegang oleh tangan berhala yang terbesar itu. Raja Namrud marah besar. Kemana? Lalu ada yang mengatakan itu ada pemuda yang namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim. Singkat cerita, kemudian Ibrahim didatangkan ke situ. Nah, apakah engkau melakukan ini? Ya, bal fa'alahu. Bukan yang melakukan itu loh, yang paling besar. Ya. Karena apa? Dengan bukti kapaknya ada di situ. Ya. Tanya saja. Nah, enak saja, tanya saja. Ya. Itu dia berani, itu hebatlah, cerdas ya. Terus mereka saling pandang. Bagaimana kami bertanya pada sesuatu yang tidak bisa berbicara? Malayantikun. Nah, di situ Nabi Ibrahim masuk. Ya. Lalu ngapain kalian nyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat padamu? Termasuk juga tidak bisa bicara tadi. Ya. Coba ya. Jadi itu kan musuh pada titik nadir, dia pukul. Ya. Jadi situ. Ya. Tidak langsung kemudian dia bicara. Lagi pula ngapain kalian sembah dan sebagainya, tidak begitu kan? Tapi ada proses itu cerdas. Tapi Nabi Ibrahim dan begini, di Quran itu ada istilah uswah hasanah, ya, itu untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim juga disebut uswah hasanah. Bedanya, kalau Nabi Ibrahim ada ungkapan wamamma dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Ibrahim. Siapa yang paling bersama? Ya keluarganya. Ya, Nabi Ibrahim itu hebat tadi itu ya. Inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal haram muharram. Inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan ya sebagian keluargaku di sebuah lembah yang tidak berpohon di dekat rumahmu. Bagi jenengan yang sudah umroh atau haji atau lihat di televisi, itu ada ruang yang nempel di Ka'bah, disebut dengan apa? Hijr Ismail. Hijrun itu artinya kamar. Ya, jadi hijrun, ya.
itu disebut termasuk Ka'bah, sehingga kalau tawaf harus juga bagian itu harus ada di sebelah kiri kita ya. Putar ya, harus masuk di sebelah kiri kita. Begitu tempat itu ada di kanan kita, kita masuk di jalan yang nempel Ka'bah itu, sudah tidak sah tawafnya, karena berarti ada bagian yang tidak ditawafi di situ. Yang di situ adalah Hajar, istri Ibrahim, dan nanti bersama ada Ismail. Satunya rumahnya itu di Palestina. Di sana ada Sarah. Nanti di belakang dia punya anak namanya Ishak. Dari Ishak nanti salah satunya lahir anak yang namanya Yakub. Dari Yakub salah satu anaknya bernama Yusuf. Ada yang bernama Bunyamin dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian Nabi Ibrahim itu uswah hasanah? Ya, sekaligus maaf. Saya ilustrasikan saja. Nabi Ismail masih kecil. Saya berhenti kalau minumnya habis ya, ini masih ada sekian. Apalagi ini juga belum disentuh, belum dimakan maksudnya ya. Ya, tapi ini panitia ini kurang apa itu? Ya, masa sini taruh di sini, ini mengganggu pikiran saya ya. Dimakan tidak pantas ya. Nanti dibawa kok sedikit gitu ya. Ya. Saya hanya memproyeksikan cara berpikir ibu-ibu ya, cara berpikir ibu-ibu daripada cara berpikir laki-laki. Kalau namu itu ibu-ibu, ya ada makanan itu tidak terlalu ngambil lain dengan bawa apa ya, ambil saset. Tapi dalam pikiran ibu-ibu begini, wah ini kalau dibawa pulang bagus gitu. Ya. Jadi bagusnya itu mikir keluarga, kalau bapaknya nggak mikir. Ibu-ibu mikir cucunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Ismail masih merah, Nabi Ibrahim pamitan sama Hajar. Kemana? Ya ke Palestina. Kira-kira kalau ibu-ibu gimana perasaannya ya? Ya, ini anakmu ini masih merah, kamu meninggalkan kami ini gimana? Di tempat yang kayak begini, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak seperti itu. Tapi Hajar tidak nyampaikan itu. Dia nyampaikan gini, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkan ya kakanda ya, memerintahkan Anda untuk meninggalkan kami? Ketika dijawab benar, apa jawabannya Hajar? Kalau begitu ya pergilah. Saya percaya Allah akan menjaga, menjamin kami. Hebat ibu-ibu. Ya, hebat. Ini kan kayak begitu. Nah, sudah saya akhiri, bukan pengajian. Nah, ya. Ini berangkatnya ke sini jam berapa tadi? Loh, saya berangkat ke sini ya, itu hari Jumat. Loh, betul. Loh, jadi saya nggak ridho kalau ngaji 1 jam, 1 jam setengah, nggak ridho. Saya berangkatnya Jumat, ibu-ibu. Ya. Jadi saya tinggal di Malang ke Surabaya. Surabaya ke Pontianak. Tadi malam datang ke sini. Ya. Lalu kok ada ketuk-ketuk kamar, di situ ada kamar, kami punya kamar. Lalu katanya yang memberi pengajian nggak hadir. Ya. Jadi di situ secara fisik ya payah, tapi karena saya percaya yang penting mental tadi itu,
siap, ya saya katakan baik gitu. Ya, cuma masa belum mandi segala, ya mandi dulu lah, langsung ke sini tadi itu ya. Ya jadi di sana. Nah, jadi saya berangkatnya Jumat. Sekarang hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. 3 hari ngaji. Oh ya. Apalagi tadi itu gantikan ya. Ya, gantikan ya Pak, Mas Fahmi ya. Mas Fahmi ya. Jadi apa gini. Saya punya anak namanya Fahmi. Lah mosok bapak yang gantikan anaknya ya. Kan kurang ajar bener itu ya. Wes kurang ajar terus ngajinya sak jam berangkatnya Jumat ya. Ya, wes kalau ibu-ibu ndak kuat ya monggo silakan ya, silakan. Mari saya teruskan. Jadi Nabi Ibrahim itu hebat seperti itu. Ya. Coba nanti di ayat yang 80 itu ungkapannya itu begini. Wa idza maridtu wa yasfin. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Nah, ini doa jaga-jaga saja sebenarnya. Karena relatif Nabi Ibrahim itu enggak sakit. Ya, kalau dia mengatakan sakim itu hanya untuk alasan dia kemudian meninggalkan kaumnya di situ. Nanti suatu hari kemudian dia akan masuk ke dalam berhala-berhala tadi ya di situ. Ya. Ya. Jadi di situ. Itu Palestina dengan Mekah itu kira-kira 1.200 km. 1 jam sampai 1 jam setengah naik apa? Pesawat ya, bukan naik pesawat karena nggak boleh naik pesawat. Masuk pesawat, pesawatnya terbang. Nggak boleh. Nabi Ibrahim naik apa? Naik apa? Jamalun, ibilun, nakotun, atau kalau tidak gitu ya farosun atau hisonun, ya unta atau kuda. Unta atau kuda. Berapa lama itu ya? Berapa lama? Mungkin 1 minggu ya. Kurang, saya kira 1 minggu. Kurang kali 1 minggu lebih. Ya, saya kira seperti itu. Jadi sehat. Nah, ya. Sudah kita akhiri. Sekali lagi bukan pengajiannya. Yang 78. Injak 79. 79-nya ya. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Ya. Sudah ini saya lompati saja. Masa enggak paham. Ya. Allah yang memberikan kita makan dan minum. Kita ini hanya nanam, tapi yang menumbuhkan, yang memberikan buah, yang cabang, ranting, bukan manusia. Kita ini hanya nanam. Ya. Nah, ini ada ajaran sendiri mengenai ini. Muka-muka ngaji nanti bisa ngaji tentang ayat yang ini ya. Nah, lalu melompat ke 70. Ya. 80, mohon maaf, 80. Ya, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sudah sakit atau kalau aku benar-benar sakit, begitu. Itu pakai fi'il madhi, fa idza maridtu. Ya, kalau aku sudah sakit fa huwa yashfin, maka Allah yang akan menyembuhkan aku. Nah, di dalam karyanya Ibnu Sina Ibnu Sina itu lahir tahun 980, wafat 1037. Usianya ingat saya lahirnya 980 atau 982. Usianya kira-kira 55 atau 57. Ya. Tapi karya-karyanya hebat. Ya, antara lain dan terutama
Satu, Al-Qanun Fit-Tibb. Karya ini digunakan sampai 500 tahun untuk kedokteran Eropa. Bahkan tahun 1981 saya temukan buku ini di perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya. Saya nulis skripsi di IAIN tentang transplantasi. Ya, transplantasi. Saya cari buku ke sana, cari buku transplantasi, ada human transplantation dan sebagainya. Tapi lalu saya dapatkan ada buku itu. Maknanya buku itu sampai sekarang digunakan. Ini mengenai ilmu kedokteran dari segi anatomi, terutama dari segi physically. Ya. Tapi yang karena sekali lagi Ibnu Sina itu komentator ulung Aristoteles yang tadi nulis De Animos, yang mengatakan tubuh lebih penting daripada jiwa. Tapi justru walaupun dikenal sebagai komentator ulung Aristoteles, tapi Ibnu Sina juga membuat pandangan-pandangan yang 180 derajat berlawanan dengan Aristoteles. Bukan al-aqlus salim fil jismi salim, tapi al-jismus salim fil aqli salim. Ya. Nah, yang kedua, dia menulis buku Kitabus Syifa. Safa Yasfi Syifaan. Tadi fahuwa yasfin. Kitabus Syifa ini isinya di dalam ada bab mengenai metafisika. Ada falsafah lah. Tapi juga ada di bagian itu yang namanya Kitabun Nafas, ilmu psikologi. Untuk Kitabus Syifa. Maknanya as-syifa tadi, bahwa yasfin tadi ya, itu dihubungkan dengan jiwa. Ya, jiwa dididik dengan cara berfalsafah, jiwa kemudian difahami secara psikologi. Maka harus dipadukan, bukan physically yang utama, bukan al-qanun fit-tibb yang utama, tapi Kitabus Syifa. Nah, di dalam Al-Qanun Fit-Tibb itu beliau Ibnu Sina menyatakan manusia itu pada dasarnya sehat. Adapun sakit itu datang kemudian. Ya, datang kemudian. Ya. Ya, manusia didesain secara umum itu sehat. Ya. Nah, sakit datang kemudian. Pertanyaannya, mengapa muncul sakit? Jawabannya, ya ada sebabnya, kan begitu. Masa gitu enggak paham gitu ya. Nah, sebab itu ada dua. Sebab utama, sebab primer, sebab sekunder, atau mungkin bisa tersier. Nah, Quran tunjukkan dua-duanya. Sebab yang paling dekat, walaupun bukan yang utama. Sebab dan musabab, mana yang lebih dulu? Loh kok nggak cerdas? Sebab, musabab, mana yang lebih dulu? Hah? Sebab, musabab itu sesuatu yang disebabkan. Nah, ya. Jadi musabab. Jadi sabab lebih dulu, baru musabab. Ya. Sebelum ini kita cari sababnya. Ayat 80 itu ayat berapa? Ayat 79 kan? Lah mosok nggak perlu begitu ya? Kok jawabnya kok lambat sekali ya? Gawatnya sekali ya. Ini tanda-tanda sudah lelah ya. Tapi boleh lelah secara fisik, jangan lelah secara mental. Ya. Jadi
situ. Nah, ya. Nah, ini sebab yang paling dekat walaupun bukan yang utama. Apa tadi? Ya. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Jadi soal makan minum itu menjadi sebab yang paling dekat walaupun yang bukan utama. Justru yang utama terletak pada ayat 78-nya. Alladzi khalaqani tadi. Dalam konteks khalaqani tadi itu tadi Ibnu Sina ya, pada dasarnya manusia diciptakan sehat. Ya, dilengkapi juga alat-alat untuk sehat tadi itu, baik secara fisikly ada proses ya, proses sampai kita ada di sini secara tubuh, tapi ada yang kaitannya dengan psikis, kaitannya dengan ruh tadi seperti itu. Nah, sehingga nyarinya di sana. Yang di sana ketemu tadi penciptaan dan petunjuk tadi. Maka yang inilah yang sebab utama. Misalnya begini ya. Kenapa orang jadi gini? Ada penelitian di Malang, ya, mengenai orang yang puasa dari segi kesehatan. Ini Fakultas Kedokteran yang melakukan. Kok ternyata hasilnya orang yang puasa itu lambungnya itu justru kemudian yang sakit secara umum. Karena penelitian Muslim, mosok puasa itu menyebabkan orang sakit. Akhirnya diteliti ulang, termasuk ditambahkan poin-poinnya, komponennya, cara berbukanya. Nah, ternyata sebagian besar yang diteliti tadi, cara bukanya itu menggunakan prinsip puasa balas dendam. Nah, tahu puasa balas dendam? Puasa balas dendam itu sahur kemudian terus nggak makan apapun, begitu datang makanan sudah diserbu semuanya, ya rusaklah kemudian lambungnya, ya karena drastis sekali kan, masanya kosong lalu diisi apa saja, sholat maghribnya juga karu-karuan, kan ada ajaran takjil, ya takjil, ya setelah itu sholat maghrib. Setelah itu baru buka. Nah, itu yang benar. Ini ajaran agamanya, al-Islamnya. Diterapkan pada konteks berbuka. Makanlah, jangan makan kecuali sudah lapar. Kan gitu. Dan kalau makan, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kan begitu ajarannya. Ini ajaran agamanya, kaitannya dengan itu. Lah kalau itu kemudian kita langgar, ya sudah. Ya, dan maaf, saya sudah lama mempraktekkan makan itu tidak tambah. Cuma jangan bicara begini, ya Pak tergantung ngambilnya ya. Kalau piring sudah nggak kelihatan pinggirnya, apalagi piringnya sebesar ember, sebesar apa, talam begitu ya. Ya, jadi kita ini lihat orang makan satu talam begini besar, habis tuh kode-kode kita kok kuat gitu ya. Tahun 2023 ya, pada waktu yang pertama kami ke Sudan, setelah itu ke Mesir. Malam-malam lapar, cari makan, kami berlima. Lama sekali, kita sudah lapar lama sekali. Ya, begitu datang sekian besar, kambingnya itu, dagingnya itu besar gini. Saya pikir untuk berlima, ternyata kemudian satu-satu. Saya pikir. Ya. Nah itu diukur dengan ukuran orang di sana kan gitu ya. Makanlah ketika sudah lapar, pasti nikmat. Ya, dan berhentilah sebelum kenyang. Saya tidak tambah kalau makan, ya, tidak tambah. Karena pasti baik secara logika maupun pengalaman, yang nambah itu akan berkurang nikmatnya dengan yang pertama. Ini makan ya, kalau yang lain saya tidak tahu ya. Ya, yang lain tidak tahu. Ya. Jadi ini nggak paham yang lain tadi itu ya.
Oh paham ya, paham tapi diam dan protes ya. Diam dan protes. Ya. Ada istri pertama, istri kedua. Nah, karena saya tidak tahu, saya juga tidak bisa menyimpulkan gitu ya. Nah sehingga sekali lagi di situ, apakah diomongkan begitu itu tidak berarti punya di sini pikiran? Ya, bisa saja punya ya, bisa saja punya ya. Tapi pikiran yang di sini ini sudah saya praktekkan. Jadi saya punya dua. Satu istri saya, namanya mohon maaf Rohimah. Ya, ini istri tua. Ya. Dan saya kurang adil. Saya lebih pada istri yang kedua. Misalnya dengan istri yang pertama itu kadang 1 minggu itu hanya 2 hari 3 hari. Tapi yang ini kemudian bisa 5 hari, bisa 4 hari. Dan istri yang kedua namanya Siti Muhammadiyah. Itu tertawa kebahagiaan ya. Ya, kebahagiaan makanya. Istimewa ya. Jadi seperti itu. Nah makan itu ada tuntunannya, banyak prosesnya, ya. Sehingga di situ kalau diikuti itu tadi, makan yang halal tidak cukup halal tapi thayyiban, kan begitu, ya. Saya tanya, durian itu halal atau enggak? Halal. Sampai bijinya juga halal, kulitnya juga halal. Ya. Tapi enggak saya makan semua, saya makan sedikit. Ya, kulitnya enggak saya makan. Bijinya juga enggak. Jadi sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Jadi begitu. Nah ini semakin lama nanti ngajinya, makan siangnya semakin siang, akan lebih jauh nikmat. Menunda kenikmatan akan menyebabkan kenikmatan menjadi berlipat. Buktinya puasa. Kalau maghrib itu kan mesti nikmat, ya. Kenapa? Ya karena sudah nunda. Jadi begitu. Hidup itu pada dasarnya Islam itu mengajarkan supaya kita menunda kenikmatan. Tidak semua kenikmatan diambil semuanya. Kalau diambil semuanya di akhir tidak dapat. Menunda kenikmatan. Ini jenengan kondur ke rumah makan dan sebagainya kan nikmat. Ditunda dengan begini kan gitu ya. Ini ajaran Islam loh ya. Jadi yang meninggalkan tempat tadi itu kurang melaksanakan ajaran Islamnya. Jangan disampaikan ya pada yang di sini tadi. Nah, jadi di situ. Sehingga ini kalau urusan sekarang yang namanya petunjuk yang nempel maupun tidak nempel itu untuk tubuh ataukah untuk jiwa kita? Untuk jiwa kita. Ya. Jadi dan itu berlipat-lipat tadi ya, ada yang bed-in, ada yang al-hidayah ad-dakhiliyah, ada al-hidayah al-kharijiyah. Ya. Tadi ada berapa tadi itu? Ada 5 setidaknya di situ. Sehingga di sini. Nah, jadi inilah yang harus sering dari segi kuantitas dan harus juga dari segi kualitasnya kita tingkatkan. Maka kalau sudah kita di sini kuat kita, sudah tadi itu, insya Allah urusan makan itu tidak terlalu punya pengaruh kepada kesehatan kita. Pada kesehatan kita, tidak terlalu berpengaruh. Andai kata kita ada khawatir, ya, itu kita masih ada ajaran. Secara umum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada yang khusus kita bisa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, jadi di situ. Ya. Nah, sehingga di sini yang diselesaikan di situ. Nah, kalau begitu ketika makanan tidak terpengaruh, ya, maka insya Allah tidak terlalu terganggu. Tapi tadi itu ya, makanannya tadi itu juga kemudian diurus dengan petunjuk dengan hidayah Allah itu, ya, baik cara mendapatkannya, ya, kalau cara mendapatkannya dengan cara yang haram,
ya tidak baik. Termasuk kemudian cara mengolahnya, termasuk tubuh kita juga yang mengolah dan sebagainya di sini. Jadi di sini. Nah, supaya kita ya, selalu jiwa kita ini menjadi baik, apa yang dilakukan? Quran mengajarkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu jiwa, salah satu bentuk jiwa itu kolbun itu menjadi tenang. Nah, az-zikru, ada ungkapan gitu, ala bidzikrillahi, ada kata zikr di situ, zal kaf ro. Nah, Quran itu salah satu namanya adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kita bisa dengan cara zikir, bisa cara dengan membaca Quran. Pastilah semua ini baca Quran. Bukankah membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali? Satu hari, satu malam. Surat-suratnya atau ayat selain Fatihah itu 10 kali. Ya. Nah, cara membaca Quran itu ada dua. Satu, dengan random, dengan pokoknya dibuka ya. Hari ini kepingin baca Quran, dibuka. Besok kepingin lagi, dibuka ya. Nah, kalau cara itu yang dilakukan, bisa-bisa orang tersebut tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Artinya ada bagian-bagian ayat Quran yang tidak pernah ia baca. Bisa juga surat selama hidup. Tadi ar-rujuk' al-Quran wa sunnah. Dan membaca, mungkin bukan membaca ya, mungkin membunyikan. Ya, at-taswid, bukan al-qiraah apalagi at-tilawah. Membunyikan. Ya. Apa bedanya membaca dan membunyikan? Kalau membaca itu selalu berakhir dengan huruf O. Setelah baca O, maksudnya begini. Nah, itu namanya membaca. Artinya paham. Kalau nggak diakhiri dengan huruf O, itu nggak paham. Tapi tidak paham pun dapat pahala. Dan membaca, apalagi taswid, itu tidak terlalu mengeluarkan energi. Ya, bukankah Nabi ketika menerima wahyu digambarkannya pada suasana waktu dingin, Nabi itu berkeringat. Coba, kan sangat berat. Dan yang paling berat itu kalau wahyu itu modelnya seperti lonceng berbunyi. Setelah lonceng berbunyi, lalu Nabi paham, lalu Nabi bisa kemudian di situ. Itu yang jauh lebih berat. Jadi tidak gampang. Kadang-kadang saya mikir nggak enak ya jadi Nabi itu ya. Kadang saya mikir begitu, nggak enak. Loh, kita ini hanya membunyikan, yang baca, tidak perlu energi kok tidak. Ya. Dan jangan digunakan model yang acak tadi, random. Gunakanlah dengan cara tartib. Dari Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Al-Maidah sampai An-Nas. Nanti jenengan perhatikan, dan saya percaya juga sudah ada yang banyak yang mempraktekkan. Kalau sudah sampai An-Nas itu rasanya ada sesuatu, bukan physically, itu yang keluar dari tubuh kita. Ada rasa ger gitu ya, ada terasa begitu keluar dari tubuh kita. Kemungkinan besar yang keluar itu yang kita baca, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan di dalam ya dada manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baik itu berupa manusia
berupa jin maupun manusia. Dan syaitan itu minal jin, syaitan secara fisik ya. Tapi syaitan secara non fisik itu bisa manusia, bisa jin tadi itu. Nah, Nabi mengatakan bahwa syaitan itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Jadi nempel pada bagian tubuh kita. Dan ketika kita sampai di An-Nas itu dari Fatihah tadi, biasanya terasa seperti itu, berarti ada yang keluar. Nah, setelah sampai di sana ya kita berdoa secara doa umum ya, secara doa umum ya. Mari kita nanti ditirukan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kenapa kita membaca Quran untuk kesehatan? Sebab ada 4 kata syifa. Jadi syafa, yasfi, syifaan. Tadi fahuwa yasfin tadi ya. Maka Allah lah yang menyembuhkan. Proses penyembuhan itu, proses menyembuhkan itu disebut dengan syifa. Ya, syifa. Ada 4 kata syifa dalam Quran. Yang pertama ada surat Yunus. Ya, ayat 57. Yang kedua di surat An-Nahl ayat 69. Yang ketiga di surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat di surat Fussilat ayat 44. Saya ulang. Yang pertama di surat Yunus ayat 57. Yang kedua di surat Fussilat di surat An-Nahl ayat 69. Yang ketiga di surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat di surat Fussilat ayat 44. Ada 4. Ada 4. Nah, 4 itu yang 3 itu merujuk pada salah satu fungsi Al-Quran sebagai sifat, yaitu di surat Yunus, surat Al-Isra, dan Fussilat. Hanya ada satu kata sifat, bukan merujuk pada Quran, tapi merujuk pada madu, yaitu di surat An-Nahl 69 tadi. Apa artinya? Nah, kalau madu kan untuk kita minum, urusan fisik. Tapi kalau syifa yang 3 itu, Quran, kan Quran bukan untuk fisik, tapi untuk jiwa kita. Ya, maknanya, ya, untuk proses penyembuhan jiwa kita itu perlu 3. Ya. Yang sini perlu hanya 1 saja. Dan tubuh tadi di situ. Mananya jauh penting. Nah, karena itu sekali lagi baca dengan cara urut. Setelah itu kita berdoa seperti tadi. Nah, hanya begini. Tadi doa itu tidak ada kata syifa. Maka mari kita ubah atau ditambahkan boleh. Kata imaman tadi kita ubah menjadi syifa, atau juga kita tambahkan kata syifa setelah imaman. Ya, sekali lagi kata imaman tadi itu kita ubah menjadi syifa. Ya, atau kita tambahkan. Sekarang kita ubah saja. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana shifaa'an wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekarang yang ketiga ini kita dua-duanya kita imamau wa shifa'au wa nuran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa shifa'au wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Suaranya di sini lebih banyak, di sini enggak terlalu terdengar. Ya. Rasanya kalau Nabi pernah melihat neraka lalu banyak perempuannya, mungkin sekarang ini nanti lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini saya di akhir-akhir ini ngaji model ini dengan harapan kita warga Muhammadiyah Aisyah itu punya amalan tadi supaya kita sehat. Karena Muhammadiyah itu memerlukan kesehatan prima untuk ngurus, untuk i'la'u kalimatillah, untuk khidmatul ummah, khidmatul sya'ab, khidmatul nas jami'an fi an khayar diladi. Mohon maaf ini yang dapat saya sampaikan ya. Saya minta maaf pada yang belakang ya. Ya, insya Allah semuanya dapat 5 tadi. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.